Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Eri. Kita akan melanjutkan kelas edukasi kita di Slim Marathon ya. Oke, luar biasa sekali. Pada saat ini kita akan melakukan sesi edukasi di day kedua. Oke, teman-teman ya, luar biasa sekali. Saya lihat pagi-pagi tadi teman-teman sudah melakukan proses timbang berat badan ya. Wow, luar biasa. Saya melihat ada banyak sekali teman-teman yang memiliki hasil yang signifikan. Bahkan ada saya melihat gitu loh, ada beberapa peserta dari Slim Marathon itu penurunannya lebih dari 1 kilo. Bahkan ada yang 2 kilo. Wow, luar biasa sekali ya. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang memiliki hasil yang sangat luar biasa sekali. Dan saya harap di 10 hari ke depannya kita akan memiliki hasil yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang materi yang sangat luar biasa. Ini adalah merupakan salah satu materi yang sangat pokok sekali buat teman-teman semuanya. Sehingga saya harap nantinya teman-teman ketika selesai dari program Slim Marathon, teman-teman sudah mendapatkan ilmu yang cukup itu tentang nutrisi dan pola hidup sehat. Oke. Teman-teman, pada sesi hari ini kita akan membahas tentang protein. Oke. Nah, jadi teman-teman yang belum paham apa itu protein, nah protein ini merupakan suatu sumber pokok atau nutrisi pokok buat tubuh kita. Nah, protein ini berasal dari kata Yunani yang asalnya itu namanya proteus. Nah, proteus itu artinya adalah hal yang utama. Nah, jadi artinya protein itu merupakan pembentuk utama atau makanan utama bagi tubuh kita. Nah, di sini kita lihat ya bahwa protein ini terbentuk dari asam amino yang berperan sebagai blok pembangun untuk sel dan jaringan tubuh kita. Nah, kita punya anak ya teman-teman, mungkin pada senang main Lego block. Nah, inilah blok-blok itulah yang membentuk protein itulah yang membentuk blok-blok di dalam tubuh kita. Jadi bisa membentuk jaringan sel, jaringan otot, pokoknya jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Oke, baik teman-teman ya. Jadi apakah asam amino itu? Nah, jadi di sini tadi dilihat ya protein itu ternyata membentuk asam amino. Nah, jadi kita bisa cari tahu ya lebih banyak ya apakah asam amino itu. Nah, jadi sebelumnya itu asam amino itu terbagi ada dua ya, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, total semuanya itu terdiri dari 21. Nah, asam amino non esensial itu sudah tersedia atau bisa diproduksi oleh dalam tubuh kita. Itu banyaknya ada 12. Sementara 9 lainnya yaitu asam amino esensial itu tidak bisa kita dapatkan atau tidak bisa kita produksi di dalam tubuh kita, tetapi harus kita dapatkan dari makanan. Harus kita cari ya teman-teman ya. Nah, itu dia ada 9. Nah, ketika teman-teman itu mengkombinasikan antara esensial dan non esensial, kita akan mendapatkan asupan asam amino yang maksimal ya. Dan ini dia ya teman-teman ya, kita akan coba membahas tentang apa sih fungsinya dari asam amino itu. Nah, asam amino itu ketika kita konsumsi dari makanan, itu nantinya akan mendukung pembentukan protein di dalam tubuh. Ya, nanti bisa dilihat ya di gambar 1 itu asam amino itu saling terhubung untuk membentuk protein di dalam makanan. Dan juga nanti di dalam pencernaan akan memecah protein makanan dan menjadi asam amino. Nah, yang nantinya asam amino ini digunakan oleh tubuh untuk membentuk protein di dalam tubuh kita. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi protein makanan itu nanti akan membentuk protein di dalam tubuh. Dalam arti kata lagi nanti akan membentuk suatu jaringan-jaringan atau suatu unsur-unsur yang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh kita. Nah, bisa kita lihat ya, protein di dalam makanan nanti akan berubah menjadi asam amino, yang mana nanti asam amino itu akan diserap oleh tubuh kita, yang mana nanti hasil penyerapan dari asam amino itu di dalam tubuh kita akan menghasilkan beberapa sel. Dan kita juga tahu ya, tubuh kita ini mengandung ribuan sel,
yang mana sel-sel penting ini salah satunya adalah sel otak, sel kulit, sel organ tubuh lainnya, dan sel otot. Ya, jadi sangat penting sekali buat teman-teman memperhatikan asupan proteinnya untuk makanan teman-teman sehari-hari. Oke, dan dari manakah sumber protein yang bisa temukan di luar sana? Kita ada terbagi dari dua ya. Yang pertama itu adalah sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Nah, kedua sumber protein ini sama pentingnya teman-teman. Jadi tidak ada yang diunggulkan satu sama lain karena memiliki fungsi yang berbeda tetapi sama pentingnya. Oke, kita bisa ngelihat ya, sumber protein hewani ini merupakan sumber protein yang mengandung 9 jenis asam amino esensial. Ini merupakan, kita istilahnya adalah merupakan protein lengkap. Dan berikutnya lagi adalah protein nabati, dia tidak mengandung asam amino esensial dalam jumlah yang cukup, tidak lengkap ya teman-teman. Oleh karena itu kita disarankan untuk mengkombinasikan antara protein hewani dan protein nabati, dan yang mana nanti akan mendapatkan protein yang lengkap. Oke teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa tubuh kita itu membutuhkan protein. Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan ya teman-teman ya. Apakah saya butuh gitu ya mengkonsumsi protein? Apa saya harus mengkonsumsi protein itu harus dihitung-hitung bagaimana caranya? Nah, ini dia ya teman-teman. Mengapa protein dibutuhkan? Karena protein itu dibutuhkan untuk membentuk dan menjaga massa otot. Ya. Yang berikutnya lagi untuk mendukung kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Dan berikutnya lagi juga membantu tubuh membentuk protein tubuh dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, jadi itu ada beberapa salah satu salah satu kebutuhan tubuh kita ya akan protein. Nah, jadi ketika teman-teman mengkonsumsi protein, hal-hal ini yang bisa kita dapatkan. Oke, apa yang terjadi jika kita tidak mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup? Oke, nah inilah yang terjadi teman-teman. Jika teman-teman melihat ada beberapa tanda ketika kita menjalani program penurunan berat badan, nah salah satunya adalah sulit membentuk atau memelihara massa otot, terus mudah merasa lapar atau tubuh kekurangan energi atau lemas. Ini adalah ciri-ciri teman-teman kekurangan yang namanya protein. Nah, jadi sebenarnya program diet yang benar, kita itu tidak merasa lapar, tidak merasa lemas, otot kita tidak kelemer-kelemer. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman melihat tanda-tanda seperti itu, artinya program teman-teman itu masih belum benar. Oke. Dan protein itu ternyata memberikan rasa kenyang ya. Dan protein itu juga menunda rasa lapar, mencegah kita makan makanan yang tidak sehat di sela jam makan alias ngemil gitu ya. Kita udah sarapan terus antara jam 10 jam 11 kita juga masih pengen nyari-nyari ya buat yang dikunyah atau ngemil. Nah, itu gunanya protein itu loh, untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Oke, protein akan mengirimkan pesan kepada otak bahwa saat ini kita sudah kenyang ya. Oke, dan bagi teman-teman yang gemar berolahraga, peran protein ini juga merupakan unsur yang sangat penting sekali, di mana setiap sel di dalam tubuh kita memiliki membran sel yang dibentuk oleh protein. Nah, organ tubuh dibentuk dari protein, otot juga dibentuk dari protein. Nah, ketika kita berolahraga, teman-teman butuh protein untuk membangun dan memperbaiki kembali protein atau sel protein yang sudah rusak. Nah, jadi ketika teman-teman sedang berolahraga, banyak sekali sel-sel yang rusak gitu ya. Nah, asupan protein inilah untuk mengembalikan sel-sel yang rusak itu ketika selesai berolahraga. Oke, dan berikutnya adalah protein ini juga membantu teman-teman tetap merasa bugar, tidak lemas, tidak loyo, tidak seperti kayak orang sakit. Nah, karena protein membantu teman-teman untuk tetap bugar di sela jam makan.
Oke, dan protein juga sangat penting sekali untuk menjaga level energi untuk tetap tinggi baik secara fisik ataupun mental. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu suka stres, itu artinya teman-teman itu kurang protein ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya pikiran juga lagi ribet gitu ya, atau fisik juga lagi tidak tenang gitu loh. Nah, teman-teman coba cari sumber protein untuk dikonsumsi. Nah, ini juga sangat baik sekali ketika teman-teman dalam masa penyembuhan. Protein ini juga membentuk fungsi kekebalan tubuh, yang mana protein mendukung kinerja sel yang ada dalam sistem kekebalan. Dan sistem kekebalan tubuh itu juga membantu melawan infeksi dari luar tubuh. Nah, bagi teman-teman yang proses penyembuhan habis dari sakit atau habis operasi gitu loh. Nah, ini adalah peran protein penting sekali buat proses penyembuhan atau recovery itu jadi lebih cepat. Oke. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menyeimbangkan asupan protein kita di sela jam-jam makan kita. Kita memiliki jam makan ya, pagi sarapan, terus makan siang dan makan malam. Nah, antara pagi, siang dan malam kita harus memperhatikan betul asupan protein itu jangan berat sebelah. Artinya di pagi hari, di siang, di malam hari kita juga harus bisa menyediakan asupan protein gitu loh yang seimbang. Jadi jangan berat sebelah. Contohnya ya seperti di luar sana mereka mengkonsumsi protein itu jauh lebih tinggi itu ketika saat makan malam dibandingkan sarapan ataupun makan siang. Nah, yang kita harapkan adalah ketika di jam-jam tersebut asupan protein kita itu tersedia secara seimbang. Oke, baik teman-teman ya. Jadi paham ya. Jadi kenapa para kapten atau para coach teman-teman itu meminta teman-teman itu untuk mengkonsumsi pagi minum shake dan malam minum shake juga supaya teman-teman mendapatkan keseimbangan asupan protein di dalam tubuh kita ya sehari-harinya. Oke, dan kira-kira berapa sih kebutuhan protein kita seharinya, coach? Gitu loh. Apakah saya butuh berapa banyak ini untuk memenuhi protein kita? Nah, jadi kebutuhan protein ini itu tergantung dari usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik kita. Nah, jadi laki-laki itu kebutuhan proteinnya berbeda sama perempuan. Itu orang usia 30 tahun berbeda kebutuhan proteinnya dengan orang usia 50 tahun. Dan juga orang yang gemar berolahraga juga kebutuhan proteinnya juga berbeda dengan orang yang jarang berolahraga. Nah, di mana di sini bisa kita lihat contohnya ya. Ini perempuan mbak-mbak ini berat badannya 50 kilo, aktivitasnya seperti yoga itu dia membutuhkan sebesar 75 gram protein. Sedangkan yang di sebelahnya seorang laki-laki penggemar olahraga lari ya atau sprint gitu loh, berat badannya 91 kilogram, dia membutuhkan lebih banyak 100 gram protein, yaitu 175 protein per harinya. Nah, jadi berbeda kegiatannya juga berbeda kebutuhan proteinnya. Dan juga di sini bagi teman-teman yang belum mengetahui jumlah massa otot di dalam tubuh kita untuk mengetahui berapa kebutuhannya ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat nih ada rumusnya bahwa setiap 1 kilo massa otot kita membutuhkan 2 gram protein. Nah, para coach atau para kapten itu juga memiliki alat yang namanya body scanner yang mana bisa menunjukkan kepada teman-teman berapa jumlah protein atau massa otot di dalam tubuh. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum pernah cek kadar lemak atau cek komposisi tubuh, silakan menghubungi kapten atau sponsor teman-teman untuk bisa diketahui gitu ya berapa jumlah massa ototnya. Jadi sehingga bisa kita mengetahui berapa jumlah kebutuhan protein kita. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah di manakah kita bisa mendapatkan sumber-sumber protein. Yang terlebih penting lagi, di manakah sumber protein yang baik yang bisa kita temukan untuk bisa kita konsumsi. Nah, ada beberapa jenis ya sumber protein yang bisa teman-teman temukan ya di luaran sana yang sudah kita bahas. Yang pertama itu adalah dari sumber hewani dan sumber nabati. Dan kita juga udah jelas ya tadi disebutkan bahwa sumber-sumber protein ini ada keunggulannya satu sama lain.
Nah, yang bagusnya di mana teman-teman? Nah, jadi pilihlah sumber-sumber protein yang sehat. Artinya benar-benar mengandung lebih banyak protein dibandingkan unsur-unsur yang lain. Nah, ini adalah salah satu pilihan-pilihan sumber protein yang sehat ya, yang bisa teman-teman jadikan jadikan pilihan. Yang pertama itu ikan, ada yogurt, ada nasi merah, ada kacang-kacangan, kacang merah, itu ada dada ayam, telur, susu kedelai atau kacang ya kayak edamame gitu loh, dan tahu. Nah, ini adalah pilihan sumber protein yang bisa teman-teman konsumsi ya, karena ini kategorinya adalah kategori yang sehat. Nah, dan sebaliknya teman-teman kita sarankan untuk menghindari sumber-sumber protein yang memiliki lemak yang tinggi. Kenapa saya sebut harus dihindari? Memang sumber proteinnya juga tinggi, tetapi kadar lemak yang terkandung di dalam makanan tersebut juga tinggi ya. Jadi rasanya tidak bermanfaat gitu, atau tidak seimbang gitu loh. Ketika kita hanya mencari protein saja, lemaknya juga kita konsumsi. Salah satu contohnya adalah fried chicken, es krim, atau daging merah dan keju ya. Dan ini adalah beberapa contoh kombinasi-kombinasi ya protein sajian dan berapa jumlah protein gram protein yang bisa didapatkan. Contohnya ini kayak seperti ikan, unggas atau daging ayam ya, daging gitu loh. Terus ditambah dengan keju sama putih telur, itu akan menghasilkan antara 25 sampai 35 gram protein. Dan berikutnya lagi adalah susu dan yogurt, itu juga terdiri dari 10 sampai 20 gram protein. Nah, jadi ini bisa jadi tolok ukur ya teman-teman untuk mendapatkan asupan proteinnya itu berapa gram seharinya di sini ya. Dan yang berikutnya lagi, nah seperti kacang merah, kacang rebus, kacang polong dengan tahu gitu ya, itu antara 15 sampai 22 gram protein. Nah, ini lagi yang berikutnya ya, protein persajian sumber nabati ya. Dan ini adalah susu kedelai sama nasi merah, itu mengandung antara 6 sampai 8 gram protein. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan asupan protein yang cukup, karena kita melihat betapa di awal slide tadi betapa pentingnya peran protein di dalam tubuh kita. Nah, di akhir sesi kita akan tonton ya video yang sangat menarik ini, karena kita Herbalife Protein adalah salah satu nutrisi makro yang terdiri dari rangkaian asam amino. Makanan sumber protein bisa didapatkan dari protein nabati, misalnya tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Atau bisa juga didapatkan dari protein hewani, misalnya ayam, ikan, daging, telur, atau susu. Manfaat protein antara lain sebagai zat pembangun sel dan jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan dan menjaga massa otot, terutama bila diimbangi dengan olahraga. Formula One Shake Mix mengandung protein sekitar 9-11 gram per saji. Protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Personalized Protein Powder mengandung protein sebanyak 5 gram per saji. Campurkan Personalized Protein Powder ke dalam formula 1 shake, sereal, yogurt, sup, dan bubur. Jangan lupa untuk memastikan setiap jam makan Anda tersedia protein. Protein adalah salah satu nutrisi makro yang terdiri dari rangkaian asam amino. Makanan sumber protein bisa didapatkan dari protein nabati, misalnya tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Atau bisa juga didapatkan dari protein hewani, misalnya ayam, ikan, daging, telur, atau susu. Manfaat protein antara lain sebagai zat pembangun sel dan jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan dan menjaga massa otot, terutama bila diimbangi dengan olahraga. Formula One Shake Mix mengandung protein sekitar 9-11 gram per saji. Protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh.